Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi amarna bittiba'i rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, Ibu Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang, juga kepada para akhos dari Ustadz Jumari Al-Luwari, juga Ustadz Tahirin, yang insya Allah beliau sebagaimana kemarin materi Ustadz Soleh itu ada menuju ke tingkat khusus, tidak menjadi mukmin muslim awam tetapi khusus. Beliau ini sudah mendekati khawasul khawas insyaallah. Oleh karena itu jamaah rahimahullah, mari kita pada pagi hari ini Ustadz mengambil tema mengenali sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Saya ambilkan dari kitab Minhajul Muslim dan juga dari kitab-kitab yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah, pada surah Al-A'la atau pada surah Wasyamsi, Asy-Syams bukan A'la, Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha dan sebagainya, sampai pada ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan, diintuisikan pada manusia itu fujuroha, potensi untuk berbuat fujur, berbuat buruk, berbuat salah, berbuat dosa, wa taqwaha, dan juga berbuat takwa, kebaikan, kesalehan, kebijakan, dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu jamaah rahimahullah, melihat siyakul kalam ini, siyakul kalam itu susunan kalimat yang ada pada ayat itu, maka Allah lebih dahulu menempatkan fujur, yaitu potensi kemampuan untuk melakukan perbuatan buruk. Dikandung penafsiran, pengertian mengapa demikian, karena fujur itu bersumber dari nafsu. Yang nafsu itu melekat pada susunan anatomi kita, sumbernya pada anatomi tubuh kita, yakni 1 perut, 2 kemaluan. Sumber nafsu dari situ, dan karena itu melekat pada tubuh kita, maka ia paling instan di dalam mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan kemudian perbuatan kita. Maka oleh Allah ditempatkan sebagai yang pertama, fa'alhamaha fujuraha. Sedangkan takwa
itu adalah lebih kepada nurani kita, lebih kepada kehalusan perasaan kita, lebih kepada keimanan kita, dan juga lebih kepada pendekatan kita kepada Sang Pencipta. Dalam kondisi yang awam, seorang manusia antara kemaluan perut dan Tuhannya dekat mana? Antara kemaluan perut dan Tuhannya dekat mana? Awam Ustadz Thohirin ya enggak, karena sudah khos itu tadi. Ustadz Jumari ini juga sudah khos itu, ya akan lebih kepada Tuhannya. Oleh karena itu jamaah rahimahullah, jika kita ini tidak melakukan usaha untuk menggali ilmu, untuk menambah pengertian, untuk memperbanyak perbendaharaan ilmu, maka ya kita akan terjebak pada keawaman seorang muslim, di mana ia masih akan lebih dekat kepada fujurnya daripada takwanya. Itulah kenapa nanti di tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan kenapa Allah menempatkan fujur pada susunan kalimat pada ayat ini ada yang di pertama, sedangkan takwanya di urutan kedua. Sebagaimana antara jin dan manusia, karena usianya lebih tua jinnya, maka siakul kalam di ayat-ayat Al-Quran sebagian besar mendahulukan jinnya. Ya maksanul jinni wal insi, ada lagi yang wa ma khalaqtul jinna wal insa dan sebagainya. Itulah jamaah rahimahullah. Pada pagi hari ini fujur itu apa saja? Kemampuan kita, potensi kita untuk melakukan fujur itu apa saja? Ini yang harus kita kenali. Jika kita tidak merambah ilmunya, maka kita tidak akan kenal, tidak akan paham, tidak akan makrifah terhadap fujur kita. Kemarin saya mendapatkan berita ada seseorang yang pulang haji, kemudian menyampaikan kepada orang-orang yang berkunjung bahwa selama di Madinah ia berulang kali bertemu dengan Nabi Muhammad. Baik nazar, bertemu langsung mata dengan mata, maupun aro atau ro'a fil manami, ngimpi. Itu setiap beliau ke Raudhah ketemu Kanjeng Nabi. Itu Ustaz, bagaimana itu? Bukan yang bersangkutan, jamaah ngaji yang tanya kepada saya, yang diceritani oleh itu mungkin iya, mungkin tidak. Ditakoni mawon sing bali haji niku, apa sampean ngerti rupane Kanjeng Nabi itu? Karena begini, hadis itu sahih anak-anakku, hadis itu sahih. Man ro'ani fil manami, barang siapa bermimpi bertemu aku dalam tidurnya, fakot ro'ani, itu betul-betul melihat aku. Itu hadis sahih. Tetapi masalahnya orang yang bermimpi itu ngerti enggak dengan rupane Kanjeng Nabi. Alasannya hadis itu, jin tidak akan bisa menyerupai wajahnya Kanjeng Nabi. Ini belok sedikit. Maksud Ustadz begini, ilmu itu menjadi sangat penting. Panjenengan ketemu Ustadz Soleh di jalan, karena belum pernah ketemu, ya tidak akan ngerti itu saya. Barangkali sudah bertemu di sini,
iyalah kiai ini kae mau sing nang kono kae dan sebagainya itu. Oleh karena itu ilmu untuk mengenal pribadi Rasulullah secara detail itu harus kita pelajari agar kalau nanti kita fil manam kita bermimpi ketemu Rasulullah ya wis ora salah meneh. Memang jin tidak bisa tasabuh, tidak bisa menyerupai Kanjeng Nabi. Tetapi jin sak rupan-rupane ngaku Nabi kan bisa juga. Makanya kepada sing bertanya kepada saya sampaikan tolong ditanya saja apakah si haji itu sudah pernah membaca kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Mudawwinul Hadis Imam Tirmidzi. Bukan Muhammadiyah organisasi, bukan itu. Memang kita PK judulnya ngono kuwi. Anak-anakku yang terjemahan 170.000. Tapi nek jenengan iso maca kitab kuninge 20.000. Murah toh. Itu. Di kitab Syama'il Muhammadiyah itu ada ilmu bagaimana memahami postur Rasulullah, detail sekali. Sehingga beliau kalau menggunakan gamis merah, rida atau selendangnya itu krem, waduh sudah cewek manapun kepingin menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa Rasulullah diizinkan sampai 9. Gak kayak Pak Dedek 1 wis pusing. Mas Andi apa meneh? Mboten wantun. Itu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu ilmu itu menjadi sangat penting. Bermimpi ketemu Rasulullah memang kok sesuai dengan ciri-ciri yang ada di Syama'il Muhammadiyah itu, karangan Imam Tirmidzi itu detail sekali penjenengan. Tapi memang bahasanya rada ramayan nggih, Ustaz. Bahasanya agak Bahkan hadis tentang mimpi bertemu Rasul ini ada di bab yang terakhir. Man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Jamaah rahimakumullah. Sifat fujur kita yang pertama yang akan kita kenal adalah az-zulmu. Zalim. Zalim bisa diartikan aniaya. Mazlum, teraniaya. Zalim, penganiaya. Al-muslimu la yadlimu wala yudlamu. Seorang muslim itu la yadlimu wala yudlamu, tidak melakukan perbuatan aniaya. Yadlimu wala yudlamu, dan juga tidak boleh mau dianiaya. Tidak melakukan sebagai subjek dan juga tidak mau sebagai objek kezaliman. Makanya seorang yang diam ketika dizalimi secara terus menerus itu juga perbuatan zalim. Fala yasduru anhu dzulmun li ahadin, dan tidak pernah terlintas pada hatinya untuk melakukan perbuatan zalim kepada siapapun. Tidak pernah terlintas untuk, cara gampangane ora yasdur itu keleniring ati, ora nono kemlenir pisan untuk melakukan kezaliman terhadap siapapun. Maksud kalimat terhadap siapapun adalah termasuk pada diri sendiri. Kadang-kadang banyak orang yang menzalimi orang lain tidak mau, tetapi sregep menzalimi diri sendiri. Tuh. Wala yakbalu dzulma li nafsihi min ahadin,
dan tidak boleh menerima kedzaliman dari siapapun. Cara istilah iki nrimo terus digebuki. Sedangkan idzilmu bi anwa'ihi muharramun fil kitabi as-sunnati ma'an. Sebab zalim itu sudah diharamkan oleh kitab dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, surah Al-Baqarah 279. La tadzlimuna wala tudzlamuna. Jangan kalian berbuat zalim dan jangan pula kalian mau dizalimi. Termasuk sekali lagi terhadap diri sendiri. Mudah, lebih sulit kita mengkoreksi apakah saya sudah menzalimi diri. Ini agak sulit dikoreksi karena tidak ada yang mengingatkan. Misalnya, kita biarkan tubuh kita tidak pernah istirahat. Ini juga menzalimi diri sendiri. Kita biarkan tubuh kita sakit. Nek kendaraannya rusak segera dandake. Ini nek mumet, klenyer, klenyeng, sedut senut, gosek-gosek. Banyak orang itu. Seorang mubalek kadang-kadang membiarkan dirinya bersakit-sakitan. Ketika ngaji, botak watuk. Padahal maling baik harus sehat. Sebab tidak ada maling berani melakukan operasi permalingannya ketika flu. Sehingga ketika masuk ke rumah waing-waing, ayo. Nek maling baik kudu sehat, apalagi Ustadz Jumari, Ustadz Thohirin harus super sehat. Itu. Dasar yang kedua adalah surah Al-Furqan ayat 19. Wa may yadzlim minkum nudhihu adzaban kabira. Dan barang siapa yang berbuat zalim di antara kamu, maka ia mencatat adzaban kabira, siksa yang berat. Dan yang ketiga adalah hadis riwayat Imam Muslim, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma, sungguh aku telah mengharamkan perbuatan zalim ala nafsi, atas diriku sendiri. Ini hadis qudsi, berarti dirinya Allah. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah jadikan zalim itu muharraman, perbuatan haram. Aku telah melarang perbuatan zalim itu. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat zalim, aniaya. Ini hadis Imam Muslim yang banyak di sini. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah wattaqi da'watal mazlum, berhati-hatilah terhadap doanya orang yang dizalimi. Ini yang harus kita garis bawahi. Berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha, karena sesungguhnya orang yang terzalimi itu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, antara yang berdoa dengan Allah tidak ada penghalang. Ini jadi orang-orang yang terzalimi oleh seseorang itu, jika ia mendoakan sesuatu kepada yang menzalimi, tidak terhalang. Anakku, kira-kira kalau kalian dicelakai oleh seseorang, kalian akan mendoakan kebaikan atau mendoakan keburukan? Karo sing mencelakai iku keburukan, ya.
Ya wis ngono kuwi, kepengen balas dendam. Oleh karena itu kalau misalnya kita sering lihat di sosial media tentang orang melakukan mubahalah, itu sebenarnya bukan mubahalah itu. Mubahalah itu harus hadir bersama, ya Ustaz. Harus hadir bersama. Mubahalah. Jika kita terjadi selek dengan Ustaz Dede, Ustaz Soleh, ini Ustaz Soleh membawa anak istrinya, Ustaz Dede juga harus membawa anak istrinya untuk bermubahalah. Sopo sing salah, itu yang untuk mendapatkan hukuman dari Allah. Tapi kalau sepihak seperti itu, ya ming dakwatal ma'dzlum wae. Itu rasa diungkuli Quran mandi. Sajane itu ya. Tapi sing hebat tenan ketika kita dizalimi malah ndongake apik iku wajan jos gandos tenan. Liya jonjuk rekayasa, tulung men doaku dikabulkan, aku gebugi sik ngono ya aja. Aku dizalimi dulu. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, hati-hati sekali. Nek di orang Jawa nemokke sesuatu ki aja terus dinggo, engko ndak bandil ngono kae. Sajane seperti itu sing kelangan kayak coto tenan dan sebagainya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari kita untuk berusaha menjauhi perilaku zalim terhadap siapapun, bahkan terhadap apapun. Terhadap siapapun, terhadap apapun, bahkan juga terhadap diri sendiri. Dihitung-hitung itu. Ada beberapa hal yang lebih detailnya melakukan perbuatan zalim ini. Antara lain ada beberapa tingkatan, setidak-tidaknya ada 4 yang Ustadz kenal. Yang pertama adalah kezaliman bahimiyah, yaitu seperti hewan pemakan segala. Apa kuwi? Omnivora apa karnivora? Yaitu kezaliman di mana wis ora duwe hitung-hitungan babar pisan. Asal yang aku tuju itu menjadi bangkrut. Asal yang aku sasar itu menjadi rusak. Asal saudara itu menjadi hancur. Ini bahimiyah. Orang-orang dengan kezaliman berwatak bahimiyah ini, caranya, sasarannya wis orang hitung iku sedulur apa ora. Wis orang hitung nanti akibatnya seperti apa. Dan jika ini berlaku menjadi berulang-ulang akan menjadi kebiasaan berwatak bahimiyah itu. Hewan pemakan segala. Mari, apakah kita ada di tingkat itu? Mudah-mudahan tidak. Yang kedua adalah sibaiyah, yaitu kezaliman sebagaimana yang dilakukan oleh hewan bertaring. Sukanya melukai orang lain. Bahkan wis orang hitung sapa meneh, nek sedina urung melukai orang ke ora marem. Omongan 1, 2, 3 wis langsung melukai. Berperilaku 1, 2, 3 langsung melukai. Tetapi bukan orang yang merasa dilukai loh ini, memang ia melukai. Sebab sekarang ini yang sering sulit itu adalah tahniah itu. Ada orang bisa duwe mobil ning ra iso nyetir. Ngono ya dunekke sampean dolim tuku motor kok ora iso nyopir. Tetapi ketika ia mulai belajar nyopir, sing kiwa tengene ke wis lekas arak munggah kae. Ini kan wonge ora melakukan kedzaliman orang-orang lain.
Apalagi ibu-ibu kok lekas nyopir ngono ki, wah jan ibu yang lain loro atine temenan. Wah tak dongakake muga-muga nubruk-nubruk, astagfirullahaladzim, kok yo legan-legane. Ini yang terjadi di sosial kita. Oleh karena itu sebagai agen kesolihan orang-orang yang di host, mali jangan berhenti untuk memandu mereka. Si Ba'iyah ini orang yang puas apabila orang lain terluka. Orang yang belum merasa marem kalau belum melukai orang lain. Ini kedoliman yang seperti hewan-hewan bertaring itu. Oleh karena itu mari kita jaga lisan kita sampai ada salamatul insan fi hifdzil lisan. Nek cara Jawa cangkem iku nek ora dicancang ora mingkem. Ini hati-hati jangan. Wis masya Allah. Wis jan juara temenan nek kon melukai orang itu. Indikatornya Bapak Ibu rahimakumullah, jika kita merasa puas atas keterlukaan orang lain, itulah kita di tingkat bahimiyah, sibaiyah ini. Kae wis tak omyang ngantek kepoyo, puas banget. Atau kae bareng tak dongake njur mengalami kecelakaan, puas banget. Sing paling elek ben aku ke omahe kobong, kono yo omahe kobong, aku sing elek banget. Ini yang namanya apa? Hidup saya campur saya itu. Spen kon aku ke entek-entekan yo ora apa-apa ning kono omahe kobong. Aduh, ya Allah. Aku ya dipecat, kono yo kenang kasus, ora kaya ngono kuwi. Mas ora sah, masya Allah. Makanya ada konsep itu, ini saya ingat dari pimpinan PDM kita sekarang, ada konsep hidup senang-senang, menang-menang, kemudian menang kalah, yang ketiga kalah menang, kemudian yang terakhir adalah kalah. Menang-menang, nek kita merasa ada sesuatu yang menyenangkan kita, yang menguntungkan kita, bagaimana orang lain ikut menikmati. Menang kalah, kepinginnya kita menang terus, orang lain harus rugi terus. Kalah menang, nah ini wis payah meneh, wis ben aku nganu yo tak nrimo, ini didolimi yo nrimo. Yang terakhir yang parah itu, yaitu wis ngantek ping pindho magang lurah ora dadi, ya guys jan wis mbah-mbah nendolim. Atau ditinggali sawah wong tuane didol nggo nyalek, aku wis gendeng meneh. Itu tekan gone ora dadi. Itu apa? Melepaskan merpati, pungguk yang di tangan juga ikut lepas. Dan itu oke. Katanya orang-orang berpredikat sarjana yo ngono kuwi. Jadi gendeng campur edan. Astagfirullahaladzim. Dielokke yo ora gelem. Kula panjenengan ajeng magang lurah. Ini alasan yang pertama. Sebab pun kathah sing dukung kula. Padahal wong 5 le ngomong ping 5 dadine ditung selawe. Ayo wis apik meneh. Ada ini nyata, ini Ustaz, nyata di Kaliangkrek. Dilokke ora gelem, anake yo sampai ngelakke ngantek pit montore barang dumpetake ora gelem. Ketika coba Ustaz itu mbok ayah saya diingatkan, saya ingatkan, Pak Mat, timbang aku ditonton, timbang aku nonton lu wong ditonton, wah apik banget. Malah teko karo botohe jajal. Wah ki apa meneh iki? Ini kalah-kalah wae ora nek kuwi. Ya rada miring pancenan. Sampai datang ke tempat saya dengan botoh utamanya ini, Bapak Ibu rahimakumullah. Coba sampean botoh utama nggih. Sampean berjanji untuk memenangkan orang ini, wah nggih mboten wantun. Kowe sampean krungu dhewe. Nek botoh utamane wae ora siap menangake sampean. Apa kemudian
kula timbangane nonton luwung di tonton. Mbok ya wis teko coreng-coreng yo joget nang pasar lah kok sing nonton. Ini jadi ada orang-orang yang sakit jiwa itu memang ada. Muka-muka jeneng ulima. Astagfirullahaladzim. Si Bayah, hewan yang bertaring. Mari jauhilah itu untuk menyakiti siapapun. Indikatornya merasa puas jika ada orang lain yang mengalami sesuatu yang tidak mereka inginkan. Itulah si Bayah. Yang ketiga adalah syaitaniah, yaitu kezaliman yang senantiasa melakukan provokasi. Itu donge tenang jadi geger karena provokator. Jadi berusaha untuk taswis. Sajane suami istri ki ya wis apik, ning taswis ngono lho. Sampeyan kok kawit dadi bojone kae kok dadi ra jelas ki prino. Aku ya taswis ki ya ono, dan celakanya dilakukan oleh orang tuanya sendiri ini. Aku wis tak kandhani aja ngepek kae kok. Ini taswis, mbok sudah toh, asal sudah anaknya itu tenang, istiqomah. Ya sudah, mbok nang ngisor sendiri ki ya ora apa-apa ning. Wah, gangguan orang tua ini juga luar biasa. Wis bali rene wae, engko tak lorot ya, astagfirullahaladzim. Ora mlebu swarga wong tua sing nglorot anake sing anake masih saling mencintai. Saya pernah berdoa ning Ramanti. Aduh ya Allah. Nggih. Jamaah rahimakumullah. Ini ya. Jadi orang yang berperilaku provokatif itu kezalimannya berskala syaitaniah. Karena syaitan atau setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Yang atine ketentrem, atine tenang wae ya. Ngono kuwi. Mulane Pak Mat sering tegas itu. Di tempat saya sering berkumpul orang, kemudian ada orang sedang menasehati itu dan sebagainya, iki ngene-ngene dan sebagainya lah. Mas tak kandhani, ki wong tuane wae tenang kok sing malah geger. Oh nggih, ayo nggih konco. Wis ngono wae. Astagfirullahaladzim. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu kejahatan yang bersifat syaitaniah, kezaliman yang bersifat syaitaniah. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, mari jika terbersit kita untuk melakukan zina, kata Mbah Kaji Romai Ramato, itu nyanyian setan ngono kae nyanyinane. Dan sebagainya. Yang keempat yaitu kezaliman yang bersifat rabbaniyah, yakni mengambil sifat-sifat Allah. Nek ngomong itu koyo-koyo ki kudu dindel. Nek ngomong kayane dia satu-satunya yang paling benar. Itu kezaliman rabbaniyah. Apa meneh sing nang ngarepe pancen rada bodho, wah wis porem meneh kowe ngomong. Ini berbahaya. Itu. Padahal sudah jadi kaidah bahwa ra'yuka sawabun walau fihi masawiya wa ra'yuna sawabun walau fihi masawiya. Penemumu iku bener tapi mesti ono ora benere. Penemuku ki ya bener ning mesti ono kelemahan. Itu sudah jadi kaidah. Ini bagi orang-orang yang salih, hati-hati dengan ini. Jadi tidak merasa yang kemudian menjadi paling benar. Kecuali kebenaran yang ia sampaikan adalah merupakan tanggung jawabnya. Contoh bagi seorang khatib, seorang murabi, tentu jika sudah berhadapan dengan ayat ya selesai di situ.
dengan hadis yang ada di situ, karena kebenaran Allah bersifat mutlak. Sedangkan kebenaran yang kedua adalah kebenaran sawadul a'dzam. Kalau dalam bahasa Islam, kebenaran yang disepakati para ulama itu sawadul a'dzam. Makanya menggunakan istilah a'dzam. Sedangkan kebenaran ini juga termasuk kebenaran yang disepakati. Inilah yang kemudian ada Pancasila, ada UUD 45, ada undang-undang dan peraturan pemerintah yang lain. Itu adalah kesepakatan yang disepakati, undang-undang yang disepakati bersama. Tetapi kebenaran undang-undang yang ini tidak akan mencapai kemutlakan kebenaran Allah dan Rasulnya. Kebenaran sawadul a'dzam maupun kebenaran yang disepakati bersama itu tidak mutlak berimplikasi surga dan neraka. Ini harus kita ingatkan. Makanya kemarin Ustadz ngaji di Kejaksaan, mungkin itu saya sampaikan, jenengan itu menjadi panglima kebenaran yang disepakati. Wis abot to mbela kowe arak dadi apik wae wis ngrekoso karena akeh sing elek. Kebenaran yang paling nisbi adalah kebenaran benere dhewe, itu yang ketiga. Wis paling elek wong itu benere dhewe. Pada konsep ini kedzaliman robani ini adalah seolah-olah ya seperti Tuhan gitu loh. Bisa menerakakan seseorang dan bisa mengsurgakan seseorang. Dan itu ada sekarang kelompok yang yang seperti itu. Wah, wis masya Allah. Neraka swarga. Sehingga barang-barang yang wis orang ngitung iku sunat, barang wis orang ngitung iku makruh, wis ora dihitung. Apa yang kemudian diklasifikasi oleh para ulama-ulama besar kita sudah tidak dihitung. Pokoknya kalau Rasul seperti itu, ya seperti itu, jadi wajib. Wow, ini kedzaliman robani. Yang terakhir adalah nabaiyah, yaitu kedzaliman yang berperilaku seperti nabi. Ini juga hampir sama itu. Oleh karena itu jamaah rahmatullah, mari kita hitung-hitung. Kemudian orang-orang yang ada di kedzaliman yang kelima ini, nabaiyah ini adalah sering punya keberanian membawakan penemune dheweke seperti hadis itu bertakdzub atas Rasulullah, itu punya keberanian dan itu banyak. Contoh kemarin saya dengar ngaji di tempat saya, di tetangga desa saya, itu membuat cerita bahwa Kanjeng Nabi pernah bertemu dengan kasdu. Kasdu ke tukang macul. Itu jenenge arep karo geguyon, tetapi tidak boleh seperti itu. Jadi ini kok kowe kok uripmu sengsara ngono ke Kanjeng Nabi itu terlalu ngawur. Dan di saudara-saudara kita memang agak berani yang seperti itu. Seolah Kanjeng Nabi itu kaya kancan-kancane wae gitu. Maka sampai ada yang mengatakan rebesen dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu rahimakumullah, itu baru satu tentang zalim yang kita pelajari. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Masih ada banyak hal tentang perilaku akhlak mazmumah kita yang kita punya potensi untuk itu. Karena waktunya sudah habis, oleh karena itu mari kepada Bapak Ibu yang atau anak-anak sekalian khususnya yang akan menyampaikan pertanyaan, kami tunggu. Ada anakku? Orang kata ake. Bapak-bapak juga tidak ada? Saking pahamnya nggih. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.